Oke, kita sudah sampai pada pertemuan ke-7. Nah, kita akan bahas pertemuan ke-7. Oke, ini regular language. Nah, kita review dulu pertemuan yang lalu. Ini sudah ada penjelasannya, tapi sekedar mengingatkan lagi. Jadi, ekspresi regular itu ada 3. Satu, gabungan. Jadi ada A dan B gabung. Simbolnya nanti seperti ini. A dan B. Kemudian dari ini nanti bisa menggunakan simbol A tambah B. Artinya bisa digunakan keduanya, bisa gunakan A atau gunakan B. Nah, kalau yang berikut concatenation itu artinya mengikuti himpunan A dan B, nilainya A, B ini. Nilai A ini harus bersebelahan dengan nilai B. Artinya dua nilai ini akan selalu bersama. Jadi A dan B. Nah, kalau yang A closure ini bintang, ini mengalami pengulangan. Jadi nilai A ini bisa lebih dari 1, tidak ada batas. Nah, ini yang digunakan cuma 3 ini. A tambah B, concatenation, kemudian A closure. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini 1 dengan 0, 1,0 artinya bisa menggunakan 1 atau 0. Bisa menggunakan salah satunya secara terpisah, susunan sembarang. Nah, kalau yang 0 dengan 0 seperti ini, artinya ini menggunakan concatenation, artinya nilai 0 ini harus diikuti dengan nilai 0 juga. 1 ini berarti harus mengikuti 1, kemudian diikuti dengan nilai 1. Oke, itu penggunaan regular ekspresi. Nah, contoh lebih jelasnya ini. Jadi, kita akan lihat ini, misalkan ini. Oke, ini ada gambar automata. Jadi ada A, state-nya A, kemudian inputnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini ada satu state dan satu input yang berulang. Berarti nilai 0-nya itu E ini adalah kosong, bisa nilai 0 atau 0, 0, 0 atau 0 nya 3 kali sampai seterusnya. Simbolnya ini 0 bintang. Nah, kalau 0,1 seperti ini, artinya dia bisa 0, kemudian bisa 0, 0, atau bisa saya 1, bisa 0, 1, 1, 1. Jadi bisa nilai 2 ini bisa digunakan sembarang dengan susunan yang juga sembarang. Jadi terserah. Jadi bisa seperti ini contohnya. Nah, digambarkan dalam regular expression berarti ini 0 tambah 1, kemudian di closure, artinya bisa berulang. 0 dan angka 0 dan 1 ini bisa berulang tanpa ada batas. Gunakan ini bintang. Oke, nomor 3. Yang ketiga ini ada 2 input dan 2 state. Jadi ini otomatis ini 0 ya. 0, 0 closure ini. Kemudian 1. Jadi seperti ini. 0 closure dan 1. Artinya 0 ini akan berulang. State selanjutnya adalah state B dengan input 1. Nah, dia hanya menghasilkan seperti ini. Ekspresi regulernya seperti ini. Oke, kemudian nomor 4. Nah, ini ada 0, 0-nya closure, kemudian 1. Nah, satunya di closure lagi. Setelah itu input terakhir adalah 0. Sehingga jadi karena input terakhir 0, jadi menjadi seperti ini. 0 closure, 1 closure, dan
0 terakhir. Nah, jadi kalau looping seperti ini itu sudah pasti menggunakan unsur. Oke, contoh nomor 5. Jadi ini ada dua state, dua input, 1 dan 0. Oke, jadi yang bisa dihasilkan ini ada 1, kemudian 1, 0, dia bisa mengulang lagi, dia bisa berulang karena ini jika kita lihat gambarnya dari 1 ke 0 berarti dia kembali ke state A. Nah, dari state A ini dia bisa kembali ke state B lagi, jadi dia mengalami pengulangan. Jadi otomatis karena initial state-nya adalah A, maka inputnya sudah pasti mulai dari 1. Inputnya sudah pasti mulai dari 1, kemudian dia akan berulang dari 0, kemudian dia bisa kembali ke 1 lagi. Jadi 0 dan 1 setelah mengalami transisi pertama, 0 dan 1 akan bisa diulang terus sehingga menjadi 0 dan 1 bintang atau 0 dan 1 closure. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya adalah regular grammar. Nah, jadi untuk suatu regular language, jadi selain menggunakan ekspresi regular, ini juga menggunakan namanya regular grammar. Nah, regular grammar ini ketentuannya cuma ada dua. Jadi ada dua. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri ini simbol variabel atau non-terminal. Nah, kalau kita di contoh ini, nah ini sisi kiri yang sebelah kiri. Nah, sisi kanan berarti sesudah anak panah. Nah, sisi kanan ini bisa memiliki 3 nilai. Ini nilai kosong atau simbol terminal. Simbol terminal ini adalah contohnya simbol abjad, alfabet. Nah, kemudian bisa juga menggunakan simbol variabel diikuti simbol terminal. Jadi, artinya simbol, ini contohnya seperti ini. Simbol variabel. Nah, ini simbol terminal diikuti simbol variabel. Jadi ini simbol terminal diikuti simbol variabel. Jadi terminal itu ada di sisi kanan diikuti simbol variabel atau non terminal. Nah, simbol variabel atau non terminal menggunakan huruf besar seperti ini. Nah, simbol terminal menggunakan huruf kecil. Simbol terminal menggunakan huruf kecil. Oke. Ini nilainya kosong. Nah, jadi legalnya seperti ini. Jadi ada sisi kiri adalah simbol variabel atau non terminal, sisi kanan bisa nilai kosong atau simbol terminal kecil, atau simbol terminal mengikuti simbol variabel atau simbol non terminal yang simbol dengan huruf besar. Nah, not legalnya berarti ini legal karena cuma bisa simbol terminal diikuti simbol variabel, tidak lagi terminal lagi. Jadi maksimal hanya satu simbol terminal dan non terminal. Nah, ini legal. Nah, ini juga legal karena sisi kiri itu hanya merupakan simbol non terminal. Ini ada simbol terminal, jadi tidak legal. Oke, regular grammar ini didefinisikan dalam 4 tuple. Jadi ada V, himpunan simbol variabel non terminal, ada T, himpunan simbol terminal, P, kumpulan aturan produksi. Nah, kumpulan aturan produksi ini seperti ini. Nanti digambarkan seperti ini. Jadi, aturan produksi ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Nanti digambarkan dalam P. S ini adalah simbol awal. Jadi, contoh. Oke, ini ada sebuah gambar finite automata. Jadi, himpunan variabelnya atau non terminalnya adalah A, B, C, D. Nah, ini ada E. Kenapa E tidak masuk ini misalnya? Karena tidak mempunyai transisi keluar.
Artinya dari state A ini sudah tidak mengarah, tidak ada input kemana-mana lagi. Nah, ini tidak termasuk dalam V sebagai himpunan simbol variabel terminal. Oke, untuk P-nya, himpunan simbol terminal, artinya inputnya, sini ada 0 dan 1. Ada 0 dan 1. Oke, sekarang aturan produksi. Jika dilihat dari gambar ini, aturan produksinya oke dari A ya. State A berarti dia memiliki terminal 0 yang mengarah ke non-terminal atau variabel B. Berarti cara penulisannya adalah A anak panah 0 sebagai terminal dan B sebagai variabel. Kemudian, nah, jadi dari A ke B hanya satu input. Kemudian dari B kita lihat mengarah ke C dan state D, tapi ini himpunannya menggunakan input kosong. Jadi penulisannya seperti ini. B anak panah C, karena tidak ada nilai terminalnya, input terminalnya, jadi hanya ditulis non terminalnya atau variabelnya, itu C. Karena ini ada dua, berarti menggunakan garis pemisah. Kemudian ditulis D. Setelah itu kita mengarah ke C. Nah, di C sini ada 0, input 0, terminal 0. Dia mengarah ke state C, jadi penulisannya terminal 0 mengarah ke variabel C, jadi 0 C. Nah, karena ini ada transisi lagi, kita akan tulis dia, kita pakai garis pemisah lagi, tulis 1. Nah, ini 1 ini kita tidak akan menuliskan lagi terminalnya karena E ini tidak didefinisikan dalam himpunan variabel atau non-terminal. Jadi cukup ditulis 1, yang artinya ini sudah merupakan final state, artinya setelah ini tidak ada state lagi. Nah, setelah C selesai, D dengan aturan yang sama, berarti 1D, kemudian 1 terakhir. S adalah simbol awal. Oke, jadi yang tidak termasuk dalam himpunan variabel atau non-terminal, yang pertama ini adalah ini, tidak ada transisi lagi, atau sudah merupakan final state. Artinya sudah tidak ada transisi kemana lagi. Jadi tidak akan dimasukkan dalam himpunan variabel, himpunan simbol variabel atau non. Nah, oke, ini ada kuis. Jadi kuis ada 3 nomor. Jadi yang pertama, konversi regular expression ke dalam unit otomata. Jadi ini ada gambar menggunakan automata editor. Nah, ini ada sudah diberikan, silahkan dicek. Oke, kemudian A tambah B closure, BA tambah AB closure, A tambah B, kemudian AB. Itu nomor 1. Nomor 2, ini ada gambar unit otomata, silahkan definisikan dalam regular grammar. Jadi pakai 4 tuple yang ini. Ada V, ada T, ada P, ada S. Nah, nomor 3, ada 3 aturan produksi. Nah, dari aturan produksi ini silakan gambar seperti ini, gambar otomatanya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.